Saya langsung aja mungkin bertanya mengenai asesmen dalam kurikulum 13. Kita langsung aja dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana asesmen pada kurikulum 2013? Asesmen dari kurikulum 2013 sebelum pandemi ya, sebelum bulan Maret 2019, kita Mekar Mukti 02, SDN Mekar Mukti 02 menggunakan kurikulum dengan menggunakan tatap muka kurikulum 2013. Untuk dari tahun 2019 bulan Maret terutama sejak adanya pandemi, kita menggunakan daring. Yang waktu difokuskan kita Mekar Mukti 02 adalah dengan WA. Dibantu adanya kita membuat modul untuk siswa, per guru membuat modul, jadi per kelas kita membuat modul masing-masing, juga bantuan YouTube. Demikian juga dengan video-video dari guru masing-masing untuk menerangkan pembelajaran pada masing-masing siswa. Kedua Ibu, itu bagaimana teknik pelaksanaan dalam kurikulum K13? Kalau teknik pelaksanaannya ya tadi waktu sebelum adanya pandemi kita tetap menggunakan tatap muka, mengajar anak dengan tatap muka, menerangkan siswa, memberikan pembelajaran ke siswa dengan cara adanya tanya jawab ke siswa. Nah, setelah adanya pandemi kita mau nggak mau cuma bisa lewat luring, tanya jawab melalui WA. Kita menggunakan WA karena hampir semua siswa kita menggunakan WA. Kalau classroom banyakkan anak-anak atau orang tua itu tidak hafal adanya akun di media sosial mereka. Terus pertanyaan selanjutnya, itu penilaian pengetahuan siswa itu bukan ada pengetahuan keterampilan dan penilaian pengetahuan dan keterampilan itu bagaimana? Kalau mengenai pengetahuan sebelum kita adanya pandemi ya, jadi saya mengambil keterangannya dua, sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi kita menggunakan tes lisan, tes tertulis untuk pengetahuan. Untuk keterampilan kita melakukan beberapa eksperimen atau praktek ya untuk anak-anak yang langsung dikerjakan oleh siswa dengan panduan buku-buku yang sudah ada di sekolah ya, baik buku tema dari tema 1 sampai dengan tema 9 yang di kelas 6 gitu Kak. Terus ini pelaksanaan penilaian keterampilan itu yang seperti apa? Kan ada dua itu Ibu ya, tekniknya penilaian itu yaitu kinerja, dalam hal ini proses, produk, proyek, dan portofolio. Nah, kalau waktu masih sebelum pandemi kita melaksanakan itu semua ya, kinerja kita bareng-bareng tadi, proses umpamanya membuat pasisin kita bareng-bareng di sekolah. Tapi karena setelah adanya pandemi ya, kita melakukan kinerja ini ya, nanti melakukan menuju ke suatu proyek tersebut, kita di sekolah cuma sekedar mengumpulkan, itu pun dibatasi oleh waktu karena tidak boleh banyak anak-anak. Jadi beberapa siswa kita kasih umpamanya nomor absen 1 sampai nomor 10 jam sekian, nomor absen selanjutnya jam sekian, seperti itu kalau umpamanya sudah melalui pandemi. Kalau sebelum pandemi kita melaksanakan bareng-bareng di sekolah, di kelas ataupun di ruang kelas. Terus ini hambatan dalam pelaksanaan asesmen dalam kurikulum K13 itu. Kalau kurikulum 2013 untuk tatap muka kita hambatannya anak-anak yang kurang aktif aja ya. Kalau yang aktif bisa kita ambil kesimpulan, dalam artian bisa belajar langsung gitu, kita bisa langsung mengambil suatu, kalau kita inquiry menemukan sesuatu kita bisa mengambil kesimpulan tersebut. Tapi untuk sekarang, untuk yang sistem daring sekarang ya, kita mengambil nilainya ya dengan dia mengumpulkan tugas, mengerjakan Google Form yang kita kirimkan melalui WA. Ini pelaksanaan K13-nya itu tahun berapa mulai pelaksanaannya itu? 2018-2019, tahun ajaran 2018-2019 untuk yang tatap muka, dan mulai Maret 2019 kita menggunakan daring. Terus ini bagaimana upaya atau solusi dalam pelaksanaan atau dalam mengatasi hambatan pelaksanaan asesmen dalam kurikulum? Kita ambil yang kalau hambatan-hambatan yang terbaru aja ya, untuk yang luring ya, untuk yang daring ya. Untuk yang daring, siswa itu yang tidak punya HP,
Karena tidak semua ya, paling di kelas saya terutama di kelas saya pribadi ada 2 siswa yang tidak punya HP karena memang satu orang tuanya bekerja dan HP-nya cuma untuk khusus orang tuanya, yang satu memang tidak punya. Kita sarankan ke sekolah untuk mengambil soal dan nanti mengumpulkan soalnya, kita kasih waktu tidak sampai lama atau besoknya tidak. Jadi untuk hari itu juga, tapi kita kasih waktu 2 atau 3 jam baru dikumpulkan lagi ke sekolah. Terus kendalanya untuk orang tua yang tidak bisa menerangkan siswa gitu ya. Berarti ini kita melalui video tadi di WA kita terangkan berdasarkan pelajaran hari ini. Terus untuk yang orang tua tidak bisa menggunakan iptek itu kendalanya, nanti kita biasanya anak kita sarankan untuk ke sekolah karena anak-anak ini sudah mempunyai jaringan internet. Kalau yang tidak mempunyai jaringan internet tadi tetap ke sekolah mengambil soal. Terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Demikian wawancara saya Ania bersama Ibu Yuniati SPG, guru dari kelas 6 SD Mukti 02.